Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WeHealth. Channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Nyeri ulu hati merupakan keluhan yang hampir pasti pernah dialami semua orang. Nyeri ini biasanya dikaitkan dengan sakit mah atau sakit lambung. Tapi, tahukah Anda, ada beberapa penyakit yang keluhannya juga nyeri di ulu hati, namun asalnya bukan pada gangguan lambung. Apa-apa saja penyakit tersebut? Yuk kita bahas. Sebenarnya, penyakit yang menyebabkan nyeri di ulu hati selain gangguan pada lambung itu ada banyak sekali. Namun, yang akan saya bahas di sini ialah beberapa yang keluhan nyeri hatinya itu cukup dominan dan biasa ditemui. Yang pertama, sindrom koroner akut atau biasa kita sebut serangan jantung. Merupakan kondisi di mana aliran darah ke jantung berkurang secara tiba-tiba. Mungkin yang kebanyakan orang tahu itu serangan jantung nyerinya di tengah dada atau sedikit ke kiri ya. Jadi, jantung itu mempunyai pembuluh darah yang disebut arteri koroner yang memperdarahi berbagai bagiannya. Jika terjadi gangguan pada arteri yang memperdarahi bagian bawah jantung, biasanya akibat sumbatan, maka dapat menimbulkan keluhan nyeri ulu hati ini dan dapat disertai dengan muntah-muntah. Biasanya pasien mempunyai faktor risiko seperti diabetes ataupun gangguan kolesterol. Dan untuk memastikannya, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut berupa rekam jantung ataupun enzim jantung. Yang kedua, pankreatitis akut atau radang pada pankreas. Salah satu fungsi pankreas ialah menghasilkan enzim lalu mengalirkannya keluar ke usus halus untuk mencerna makanan agar dapat diserap oleh tubuh. Yang terjadi pada radang pankreas, enzim ini terlalu cepat aktif sebelum dikeluarkan ke usus halus, sehingga tertinggal dalam pankreas dan akhirnya merusak jaringan sekitar. Penyebab tersering ialah sumbatan akibat batu empedu atau konsumsi alkohol yang berlebihan. Ulu hati biasanya sakit sekali, apalagi jika ditekan. Kemudian menjalar ke punggung dan disertai mual muntah yang hebat. Dapat juga disertai demam, nadi yang cepat, dan pada kasus yang berat dapat terjadi hipotensi. Yang ketiga, penyakit batu empedu. Batu empedu ini sering terbentuk di kandung empedu. Nyeri biasanya terasa di perut kanan atas lalu menjalar ke ulu hati. Namun, terdapat variasi gejala di mana nyeri hanya terasa di ulu hati saja. Sifat nyerinya seperti diremas dan hilang timbul. Muncul terutama ketika makan makanan yang berlemak. Jika batu berpindah dan menyumbat saluran dalam waktu yang lama, akan menyebabkan radang pada kandung empedu, di mana nyerinya akan semakin berat, disertai demam dan nadi yang cepat. Biasanya, orang dengan batu empedu ini mempunyai faktor risiko seperti obesitas, usia tua, perempuan hamil, ataupun penurunan berat badan yang drastis. Yang keempat, sindrom Mallory-Weiss. Penyebab tersering penyakit ini dikarenakan pasien yang mengalami muntah-muntah hebat sehingga mengakibatkan tekanan dalam perut menjadi sangat meningkat. Dan tekanan yang tinggi ini akan menyebabkan robekan pada dinding dalam esofagus atau kerongkongan yang berbatasan dengan lambung. Karena terjadi robekan, maka terjadi juga pendarahan. Jadi, selain nyeri ulu hati, dapat disertai muntah darah, dan pada kasus yang berat, BAB pasien akan terlihat berwarna hitam akibat darah yang bercampur dengan asam lambung. Beberapa faktor risikonya antara lain hiperemesis gravidarum, yaitu muntah-muntah yang berlebihan saat hamil, lalu bulimia nervosa, yaitu gangguan makan, di mana pasien cenderung memuntahkan kembali makanan yang telah dia makan. Atau gastroesophageal reflux disease atau GERD, di mana isi lambung mudah kembali ke dalam esofagus yang biasa diakibatkan oleh lemahnya cincin atau sphincter yang menghubungkan esofagus dan lambung. Nah, itulah tadi beberapa penyakit yang juga mempunyai keluhan nyeri ulu hati.
Ketika Anda nyeri ulu hati, sebaiknya Sobat W Health segera memeriksakan diri ke dokter untuk mengetahui apakah Anda sakit MAH atau ada penyakit lain yang mungkin saja adalah salah satu penyakit yang telah saya bahas. Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Jika Anda suka videonya, silakan like, subscribe, dan share videonya ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat.